Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita berkali kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan kegiatan rutin kita, yaitu dengan melanjutkan pengajian. Pengajian ini adalah kita awali dulu dengan syahadat Allah. Mengenal orang bersyahadat. Supaya nanti kita tidak gagal di dalam memahami syahadat itu sendiri. Kita lihat materinya. Ini di dalam Islam persyaratan orang untuk masuk Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kita sudah bahas. Dan selanjutnya kita akan lihat dalil-dalilnya kenapa kita harus bersyahadat. Dengan dalil-dalil itulah kita memantapkan keislaman kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat yang seperti itu jangan dianggap bahwa itu adalah kalimat orang pertama masuk Islam sudah itu membaca-baca saja syahadat, tapi dia tidak tahu bahwa dalam melakukan tindak lanjut dari syahadat itu adalah supaya kita jangan menjadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang syirik. Nah, jadi kita masuk kepada hal-hal yang lebih fundamental. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar kita tidak menjadi orang syirik. Ulang begini. Dan dan ikan Ini bukannya cepat. Suaranya kecil banget ya, kedengaran. Suaranya kecil. Suara ya.
Kenapa? Itu dengar. Kan. Nah, ya. Jadi kan kita sudah mempelajari dulu. Berarti kalimat syahadat itu adalah kalimat yang tidak main-main gitu. Jadi orang-orang kalau orang orang musyrik masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat sudah biasa bagi dia. Tetapi bagi orang Islam sendiri yang turunannya Islam, dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah yang menjadi uh, itu melihatlah nih materinya. Kelihatan. Nah, melihat. Coba. Coba. Kemarin kita sudah baca ini ya. Kita lanjut dengan itu baca tuh. Coba baca tuh. Baca tuh. Bila kita benar-benar menyembah Allah, maka kita harus menyembah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Terus bawahnya. Oh, betul. Lihat di bawahnya tidak kelihatan. Ya, itu tidak kelihatan ya. Mana? Itu lah. Udah tahu. Pak ini anda nyambung tak. Ya lagi bilang. Tar. Tuh kelihatan tak tuh? Kurang dekat. Hah? Orang-orang, orang yang belas kasihan akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkasih sayanglah kamu terhadap orang-orang yang ada di bumi. Nanti akan mengasihi kamu orang yang ada di langit. Hmm. Janganlah kamu bermusuh-musuhan, dan janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling menjatuhkan, dan janganlah kamu memutuskan kasih sayang. Dan hendaklah kamu jadi hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini di dalam sebuah hadis ya. Jadi orang-orang yang belas seikhlasnya, ya kan? Belas kasih sayang, belas kasih sayang akan kasih sayang, mensayangi Allah Subhanahu Wa Taala, berkata Allah Subhanahu Wa Taala, berkasih sayanglah kamu terhadap orang yang ada di bumi. Jadi berkasih sayang itu kepada orang yang ada di bumi siapa saja. Jadi kita tidak memandang orang itu agama apa, suku apa, apakah saudara kita, apa orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Rasa kasih sayang itu nanti akan nah, nanti akan mengasih kamu orang yang ada di langit. Siapa orang yang ada di langit? Kalau kita mengadakan kasih sayang di bumi, berarti akan mengasihi orang yang ada di langit. Nah, ini adalah jadi kasih sayang ini yang harus ditanamkan baik di dalam keluarga kita, dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah rasa kasih sayang. Jangan saling menjatuhkan. Ya, janganlah kamu bermusuhan, bermusuh-musuhan. Jadi salah satu di antaranya lawan dari kasih sayang itu adalah bermusuhan.
Dan janganlah kamu saling dengki. Dan janganlah kamu saling menjatuhkan. Dan janganlah kamu memutuskan kasih sayang. Banyak yang terjadi dalam masyarakat. Dan hendaklah kamu jadi hamba Allah yang bersaudara. Jadi kalau orang mengatakan itu saudara, ini saudara-saudara, tetapi bermusuhan juga tidak benar. Jadi kalau muslim sesama muslim itu bersaudara, tetapi tetap benci, dengki, pelit, kikir, dan sombong juga, itu berarti saudaranya gak putus. Dan tidak halal bagi seorang muslim uh, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, jadi batasnya 3 hari, ya, nggak boleh. Kalau mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, tidak boleh. Lanjut, ya. Lanjut tuh. Siapa? Aku. Sini kan nyambung. Di sini. Di sini. Hah? Slide-nya beda ya? Coba gimana cara macamnya? Benar itu kok. Oh, beda. Tadi ini yang di apa? Di situ baca bisa nggak? Rasid baca. Ini enggak bisa. Bisa. Hah? Bisa. Coba. Berarti ini slide manual. Bila kita tidak memiliki sifat kasih sayang, berarti kita tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah. Dah. Ya. Jadi bila kita tidak memiliki sifat kasih sayang, berarti kita tidak menyembah Allah atau mensekutukan Allah. Jadi kalau kita jauh dari kasih sayang, ya, berarti kita sudah tidak menyembah Allah lagi. Kalau kita tidak menyembah Allah lagi, berarti kita berada di luar tanggungan Allah. Jangan minta-minta lagi kepada Allah. Jadi kuncinya adalah kasih sayang. Tuh, lanjut. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Coba elemen coba. Saya nyambung sini. Ini slide show-nya kayak nyambung sini. Coba. Tadi stop dulu. Ya, stop dulu. Ya, mulai lagi. Ini. Bukan. Nah, yang ini. Ya, bisa. Bisa. Lagi. Hah? Slide show. Geser. Hah? Geser. Digeser aja itu. Slide berikutnya. Ya, itu bukan. Maksudnya enggak nyambung. Ganti bukan itu berarti. Itu slide-nya yang dibuka kan kebanyakan, jadi bingung. Nah, yang mana nih? Itu kan ada 1, 2. Yang ini kita mau. Bukan. Yang ini ya ditutup aja. Yang ini nih, kayaknya yang ini. Jadi set. Ya, coba geser. Geser kan? Nggak tahu itu yang mana itu. Ya udah yang tadi aja. Ya, ini. Ini.
Harus ya. Ini oh screennya yang ini. Nah itu diganti dulu. Ganti dulu. Pindah dulu. Yang ini kan. Tadi yang mana ini? Nih, ya, Nah, geser juga. gimana? Nah, geser. Bisa Ditahan. Dipindah. ya, Tahan. Naikkan. handphone. Ini. Itu harus diganti. Ya, keluar itu kalau di select dulu. Nah ini tuh bukanya kebanyakan. Kebanyakan yang Nah, gitu. bentar. Mulai select dulu. Udah. Gimana? Itu. Handphone. Udah. Tinggal halaman berapa tadi? Jadi kita mulai lawat, lawat. Ini select dulu. Ini. Digeser dong. Kemana? Ini. Ini salah. Ini bang. Ini digesernya pakai ini. Harus ya. Cuma kok nggak jalan. Ini kita select dulu. Enggak itu kenapa nggak jalan? Nggak tahu. Misalkan ya, Enggak. Pakai laptop aja. ini tadi. Cuk. Ini. Nah, ini. Iya. Ini. Hmm. Baik. Ini kan. Ini kita tahu. Ya itu nggak tahu kenapa bisa beda. Kebanyakan yang dibuka slide ya, jadi nggak tulis. Kita select dulu. Tinggal ini. Ini. Ini tadi. Bisa mulai. Nah, yang ini lewat laptop aja. Ya. Ini sudah.
Sama ya. Judulnya. Kita mulai nyambung nggak sampai namanya syirik. Ini halaman berapa tadi? Gitu. Di searching aja tuh. Tadi temanya apa? Sahabat tadi. Ini lamanya berapa ya? Udah pindah lagi. Searching sini deh. Mana? Nah, sini nih. Nah, judulnya apa? Sahabat. Ya ditulis itu. Syirik aja lah. Dari enter. Nah, itu 500. Ya ini. Iya, Terus, udah. ya udah dibaca. Tadi. Nenek. Ya, dulu baca nih. Cek. Bismillah. Seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Memilih, memilih, memalingkan satu bentuk daripada menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Barang siapa yang menyembah selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan ini itu kezaliman yang paling besar. Ya, tadi sahabat tauhid itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Jadi artinya syirik. Menyamakan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Kalau menyamakan itu. Seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa juga kepada Allah. Jadi kalau orang berdoa kepada Allah itu langsung saja dan tidak harus pergi ke tempat-tempat yang dianggap sakral. Ya,
Seperti orang pergi ke kuburan berdoa kepada Allah, tetapi ke kuburan juga pergi. Itu namanya berdoa selain daripada Allah. Atau dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Kalau kita berdoa itu tidak ada sangkut pautnya dengan benda-benda atau materi-materi. Ya, melainkan ya berarti memalingkan satu bentuk beribadah menyembah kurban, menyembelih kurban. Misalnya orang mau berkurban nih, kan berarti kita harus persyaratannya dengan ini gitu. Artinya sudah memalingkan. Jadi kalau memalingkan sesuatu pada hal-hal yang kita kurbankan berbentuk materi, itu berarti kita sudah termasuk syirik, bernazar, gitu kan. Kalau saya mendapatkan ini, saya akan melakukan ini. Berarti kan bernazar seperti itu juga salah. Itu termasuk syirik. Berdoa eh, di dan sebagainya kepada selainnya, barang siapa yang menyembah selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Jadi kalau beribadah itu langsung kepada Allah. Nah, izada'ani, apabila kamu ingin sesuatu, mintalah kepada akan aku kabulkan. Tidak boleh ada salah satu di antaranya yang kita bawa di dalam materinya, ya kan? Dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu kezaliman yang paling besar. Nah, jadi orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang dalam pelaksanaannya yang dinilai oleh Allah itu adalah melaksanakannya. Bagaimana cara dia melaksanakannya? Kita baca dulu. Mana? Nah, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. ya, di dalam surat 4 ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad tara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, seperti yang kita perhatikan di atas. Kita bernazar dengan persyaratan mengorbankan sesuatu dengan materi. Yaitu kan tidak akan diampuni dosanya. Walaupun kita dengan niat baik. Kalau terjadi begini, saya akan begini. Begini, saya akan menjadi. Jadi, kita yang atur Allah jatuhnya. Itu yang disebut dengan syirik, dosa syirik. Dan dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik. Nah, selain daripada syirik itu akan diampuni dosanya. Bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Jadi harus bertaubat dulu. Kalau kita sudah melanjur melakukan sesuatu yang dianggap ibadah, padahal itu adalah budaya. Ya. Budaya itu mungkin budaya dari Hindu, Buddha. Jadi kita orang animisme, percaya kepada sesuatu. Misalnya contohnya begini. Kalau orang meninggal, menurut kepercayaan orang Jawa, 7 hari itu rohnya masih berkentayangan di rumahnya. Makanya dibaca Yasin. Itu adalah suatu hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu namanya nggak ada. Ya kan? Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu. Mana yang mengatakan? Itu sudah termasuk syirik. Kenapa? Kita disebabkan rohnya berkentayangan di rumah kita. Makanya kita baca Quran. Tetapi kalau dia sudah tidak berkentayangan lagi, Qurannya tidak dibaca lagi. Ini permasalahan yang terjadi di dalam Islam.
Ini akibat budaya. Ya. Terus baca tuh. Udah. Ya udah sampai sini dulu ya. Yang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Udah. Hati masih ada, Tim. Hatim ada. Atim ada nih. Ya udah baca Hatim. Saya lihat udah baca tuh. Tim. Sini. Aku pengen aja. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi perjalanan kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hatim dari kelas 4 SD. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Dan ingatlah. Yang diingat disuruh ingat itu siapa? Kita yang lagi membaca. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman itu membaca mungkin barangkali kepada anaknya sudah ribuan tahun yang lalu nasihatnya itu. Tetapi pada hari ini kalau kita baca Al-Qurannya, ingat. Kalau kita membaca Al-Quran itu pasti ingat kita apa kata Luqman kepada anaknya. Nah, di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya. Nah, Luqman itu seorang ayah memberikan pelajaran kepada anaknya. Hai anakku. Nah, seperti hai Hatim. Anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Kalau mau menyembah Allah, sembah aja Allah itu. Tidak boleh menyembah yang lain selain daripada Allah. Dan sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kenapa disebut zalim yang besar? Kenapa yang disembah itu yang bukan Allah? Sembahnya manusia, disembahnya patung, disembahnya binatang, disembahnya genderuwo misalnya, disembahnya apa namanya? Tong sahur misalnya. Tung sahur disembah tidak boleh. Ya, seperti yang baca tuh. Tapi sering dengar tung sahur. Kemudian lupa sholatnya, ya kan? Karena tung sahur. Nah, kan tidak boleh. Menyembah laptop misalnya tidak boleh. Kita lebih ingat kepada waktu. Nah, jadi waktu itu diperingatkan oleh ayahnya, sembahlah Allah. Bila waktunya kita menyembah Allah. Ya, itu nasihat dari Luqman kepada anaknya. Nah, kalau Luqman kepada anaknya, kita sebagai pewaris dari agamanya tetap mengikuti ajaran-ajaran Luqman itu. Terus lanjut tuh, Hanan. Ada lagi. Ada Hanan? Makan. Aku mau makan. 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 Lima ayah kakak sesungguhnya kalau kamilah orang yang berkata sesungguhnya Allah al-masuk ya padahal masih sendiri berkata hai bersan malah Allah aku dan kamu semuanya lakukan dengan Allah maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya jalan mereka tidaklah ada bagi-bagi orang-orang zalim itu Penolong.
tolong. Ya, ini surat 5 ya, ayat 72. Baca oleh Anan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihub nu Maryam. Ini ada nama Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israel. A'budullaha rabbi warabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannatu wa ma uhul nar wa ma lizalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata. Ya, jadi orang yang berkata telah kafir, kata Allah. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Dikatakannya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, dikatakan Yesus itu adalah Allah, anak Tuhan. Gitu. Padahal Al-Masih itu sendiri, padahal Al-Masih itu putra Maryam itu berkata, hai Bani Israel. Nah, dia mengatakan kepada kaumnya, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Tuhan Al-Masih, anak Maryam itu adalah Allah. Tuhanmu pada kaumnya, Tuhanmu juga Allah juga. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Jadi jangan minta-minta surga kalau kita sudah mempersekutukan Allah, haram baginya surga. Dan tempatnya ialah di neraka. Kalau surga sudah haram, ya tempatnya pasti di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, jadi kalau orang mempersekutukan Allah, itu dosa yang tidak pernah diampuni. Dia termasuk zalim. Zalim kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Sebab dia akan masuk ke dalam neraka. Haram baginya mendapatkan surga. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumpah tuh.